Oke, jadi jadi tadi saya udah nge-compile seluruh package yang ada di chapter 8 ya. Butuh sekitar waktu 1 hari karena ada satu atau beberapa package yang sampai 164 SBU itu dia di GCC ya, di libstdc++. Dia butuh waktu sampai 164 SBU ya di GCC. 164 SBU ini sama kayak 2 jam, sekitar 2 jam kalau pakai 4 core. Makanya saya skip. Sama beberapa juga ada yang sampai 21 22 SBU. Kalau dibuat video bisa sampai 5 jam. Kasihan storage saya. Eh, Lanjut, kita skip grab karena apa? Karena kita pakai UEFI di sini, jadi kita skip dulu ini dan kita nanti install grab dengan UEFI support di BLFS ya, nanti di BLFS. Lanjut ke bawah, scroll. Udah semuanya. Vim juga udah install. Sysv init ini buat init sistemnya, jadi kita nggak pakai sistem D tapi kita pakai sysv init ya. Nah, kita udah di sini, kita tinggal stripping ya karena banyak banget package yang udah diinstal dan tersisa banyak sekali trace dependency atau beberapa package yang udah nggak diperlukan. Jadi di sini kita bakal melakukan stripping alias memotong penyimpanan. Ya. Jadi kita ngapus file-file yang udah nggak diperlukan di sini. Ingat kita harus dalam mode change root, harus ada di root LFS, user LFS. Oke, kita remove beberapa temporary file. Oke, not recognize. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang kita remove yang ada di directory temporary, terus kita log out. Nah, sekarang kita pakai cerut yang ini. Ya, jadi nanti setelah tahap ini teman-teman nggak nggak boleh pakai change root yang ada di chapter 7.3.2, tapi kita pakai yang ada di chapter 8.78 ya. Oke, nah saat teman-teman lihat di sini kita nggak ada opsi plus H di belakang. Kalau sebelumnya kan ada opsi di sini. Nah, ada opsi plus H di belakang, kita sekarang nggak pakai karena eh, semua program sebelumnya udah digantikan dan kita juga udah melakukan hashing, karena itu kita udah nggak perlu lagi melakukan itu. Nah, sekarang beberapa file yang diinstal di userlib dan userlibxx dengan ekstensi .la itu semuanya adalah archive dari libtool ya. Mereka nggak dibutuhkan sekarang ya, karena itu cuma dibutuhkan saat melakukan linking static libraries. Dan kalau dibiarkan bakal bermasalah. Jadi kita hapus. Oke. Nah, compiler yang di-build di chapter 6 sama chapter 7 itu masih setengah terinstall. Nggak, dan nggak diperlukan lagi. Sekarang kita hapus. Oke, terus kita hapus user tester. Coba kita vim etc and group. Ada nggak tester? Ini kita hapus saja. Delete. Kita sekarang masuk ke bagian system configuration. Di system V itu init system yang mengatur bagaimana program dijalankan dan program mana yang akan dijalankan duluan. Jadi init program ini dikendalikan melalui sebuah file yang berada di etc namanya init tab. Ini itu filenya digunakan untuk
mendefinisikan run level. Jadi kalau teman-teman tahu tentang prioritas CPU, teman-teman nggak apa teman-teman udah pasti tahu lah apa itu yang namanya prioritas. Jadi 0 untuk hal, 1 untuk single user, 2 untuk multi user tanpa networking ya. Untuk 3 itu full multi user mode termasuk networking. Kalau 4 user definable, kalau 5 full multi user dengan display manager, kalau 6 reboot. Jadi ini 0 sampai 6 itu perintah untuk init sistemnya. Nah, di sistem V kita punya banyak nggak banyak sih, kita punya dua kelebihan. Dia itu lebih mudah dipahami ya, lalu juga gampang dikustomisasi, tapi dia itu uh, bisa saja lebih lambat untuk melakukan booting ya. Sampai 8 sampai 12 detik setelah kernel message di login from, terus networknya biasanya bakal tersedia setelah 2 detik setelah login. Terus ada serial processing of boot test, jadi dia itu serial harus ngeproses satu-satu, beda dengan sistem D yang dia pakai paralel boot. Jadi dia bisa melakukan booting secara bersamaan ya, menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Tapi kalau sistem B kita harus satu-satu karena dia masih mengikuti Unix filosofi, juga masih berdasarkan bahasa C yang lama, dimana proses nggak akan di fork tapi dia akan melakukan proses satu persatu sampai selesai. Nah, dia itu juga nggak support control groups dan per user very share scheduling. Jadi semisal kita run di multi user, dia itu kurang bagus di schedulingnya, jadi bakal memperlama proses. Juga edit script requires manual, kita bisa ngasih script tapi itu bakal memakan waktu. Oke, kita langsung aja ini LFS boot script. Ini itu untuk sysv nya. Kita langsung cd ke source, terus tar xcf lfs boot script. Oke, cd lfs fs boot script, terus kita langsung aja make install. Oke, udah bisa dilihat ya, ini tadi semuanya dilakukan symlink ke init.d, init daemon, ada mount virtual file system, ada modul, local nav, udev, swap, sama banyak lagi yang di sini. Di link ke etcrc.d, rcs.d, rc apa? rc system ya. rc system. Jadi tadi ada banyak perintahnya kan, ada 0 sampai 6. Ini 0, ini flag 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai ini. Jadi yang ini nanti masuk ke halt, yang ini masuk ke single user mode, yang dua nanti multi user tanpa networking, terus dan seterusnya. Oke, setelah itu kita masuk ke ini ya, chapter 9.3 device dan model handling. Kita di sini bakal ngehandle kayak colokan device, semisal teman-teman punya disket atau modul-modul kayak USB drive atau DVD drive. Di sini kita ngatur, tapi kita skip aja di sini karena nanti bisa dilakukan setelah proses ya. Terus di sini kita managing device, network device, kita cari MAC address. Oke. Create custom UDF rules, script has been included. Nah, kita nge-create network rules ya. Oke, terus kita cek mana dipakai network device. Nah, ini kita pakai ini ya untuk network device, ENP0S3. Oke, terus kita lanjut ke bawah. Kalau kita mau melihat value dari descript dan untuk CD-ROM device yang layak, kita bisa jalankan command ini. Oke, reading rules, jadi dia nge-read semua rules yang ada buat CD-ROM device. Terus kalau default mode ini gak suitable, kita bisa modifikasi pakai ini. That
Terus ini untuk dealing with duplicate device, jadi kalau ada device yang keduplikasi kita pakai ini. Kita nggak perlu ya, langsung aja. Nah, langsung masuk ke network configuration. Ini ada buat network configuration, terus kita kita bikin. Oke, kita ada di etc config karena kita tadi pakai mana itu, INP0S3, sedangkan di sini ETH0. Kita ganti dulu, kita ganti nama ifconfig ke ifconfig INP0S3 ya, INP0S3. oke. Terus kita cek ifconfig ini, kita ganti ke ini INP0S3, terus IP-nya kita cek aja. Kita cek IP. Oh, ntar PTY Message Device. Sebentar ya, kayaknya ada yang salah. Kita balik lagi ke ini, matiin dulu, kita matikan dulu. Kita matikan dulu, kita logout, power off. Ada yang salah ya, coba kita balik ke snapshot sebelumnya, kita balik ke sini, restore. Oke. Kita restore, terus kita start headless ya, kita pakai headless start. Oke, udah. Terus kita connect essential lagi, kita bakal mulai lagi dari mana ya, dari sini. Oke, kita pakai yang chapter 7 dulu, kita pakai yang ini dulu. Kita mount, terus kita mount virtual kernel file system, terus kita ini, terus kita masuk ke change root. Oke, terus di sini, nah ini kita jalan lagi. Sambil itu kita SSH dulu. Request file channel 0, bentar. Berarti ini nggak usah ya, kita nggak usah jalanin ini. Coba balik lagi. Oke, kita mount lagi. Clear ya. Ini mount, kita mount lagi ini, terus kita link, terus kita login. Dari sini coba kita SSH.
Jadi location fail on channel 0. Bentar ya. Ya, jadi tadi itu cuma karena ini dev WTS-nya belum ke mount, jadi kita masih belum bisa masuk. Kita udah masuk ke change environment, udah nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Nih ya, kita lakukan stripping dulu. Oke, not recognize. Ini nggak apa-apa ya, kita bisa hiraukan ini karena di sini juga udah tertera kalau ini bisa dihiraukan. Terus kita remove yang ada di directory temporary, terus kita logout, terus kita change root ya, pakai yang ini, perintah yang baru, change root. Oke, terus ini juga di nah ini eh, dia nggak bisa ngapus ya karena ada beberapa user yang namanya tester di etc group. Kita edit aja filenya, dah edit etc test, oke, etc group. Oke, terus kita langsung ke bawah, ada dua ini, kita delete, kita write and quit. Oke, udah. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan user del, kita bisa langsung hapus saja. Terus kita lanjut ke yang mana tadi, yang ini tadi, LFS Bootscript ya. Kita cd ke source, ntar xvf lagi, LFS Bootscript, cd LFS, terus make install. Oke, terus kita balik, kita rm aja. Nah, ini di sini ada yang kelewat tadi ya, untuk kita balik lagi. Jadi kernel modul itu nggak ke load secara otomatis, dan udev itu nggak dimasukkan untuk load itu. Jadi di sini kita pakai ini ya, if the wrapper module only inside the function provided by other model, configure mode prop. Jadi kita nanti pakai mode prop nih. Nah, ini kita kalau mau nge-blacklist modul, tapi kalau biasa, terus kita bikin init system dulunya. Kita lihat knp0s3, terus ini nggak usah ya, usah ini nggak perlu karena kita nggak perlu kamera ya, kita nggak perlu kamera di sini. Kita cuma bikin base system saja. Kita langsung masuk ke networking, kita cd terus kita edit lagi kayak tadi, mv ifconfig, dan ke ifconfig .env0s3. Oke, terus kita masuk ke filenya ifconfig env0s3, kita ganti env0s3. Oke, untuk IP-nya kita bisa cek di sini ifconfig. Oh, nggak pakai spasi. Config, kita lihat IP-nya 43.171. Jadi kita ubah di sini 43.171, gateway-nya 43 ya. Jadi gateway-nya 43, broadcast bisa kita lihat 43.125, kita ganti. Kita pakai prefix berapa? Prefix 24 ya kalau nggak salah ini. Ya. Dar.
Ya ini pakai prefix 24, jadi kita bisa langsung lanjut aja. Nah kita uh, butuh domain name server ya. Oke, ntar apakah ada yang kelewat? Langsung aja ini. Oke, kita ke cd c terus ke vim resolve oke pakai vim, terus domain kita nggak perlu ya karena saya nggak punya domain. Terus name server perlu nggak ya? Bentar. Hmm, kita hapus saja ini, ganti pakai search bisa. Terus kita ini ganti pakai punyanya Google aja, 8.8.8.8. Oke, ini juga kita ganti 88.4.4 titik. Oh enggak pakai titik. Terus kita write and put, kayaknya udah di situ. Terus kita bikin hostname buat sistemnya. Kita bikin nama komputer ini LFS live ya. Live and oke. Terus oke, kita vim host nggak sih? cd dulu, cd host pakai s. Oh nggak ada, ls. Nah ini ada, berarti kita langsung ke vim aja. Vim host localhost lfs udah bener ya, nggak perlu kita set lagi. Kayak kita langsung aja kita pencet ya ini ke etc source. Oke, kita edit filenya tadi host, terus ya kita nggak perlu yang ada di sini, ini nggak perlu. Terus IPv6 juga kita nggak akan pakai, ini kita ganti sama yang tadi kita set dari 43. Wow, what the? Kita sini ini 43, terus ini
43.171 ya. Kita hapus yang ini, FQDN ini kita pakai yang tadi, LFS live environment, terus ini juga LFS live environment ya, quit. Terus kita bikin script untuk sysvinit. Oke. Ini kalau teman-teman mau nge-ubaran levelnya juga bisa, tapi kita skip aja. Nah, di sini kita akan configure sistem clock. Jadi biar waktu yang ada di mesin ini jalan benar. Ini bakal perlu banget, terutama kalau teman-teman ngelakuin dual boot kayak dengan Windows atau dengan Mac. Mereka kadang si mouse clocknya nggak diatur dengan benar. Jadi kita harus ngasih tahu ke chip CMOS, ke hardware clock, mana zona waktu yang dipakai. Oke, jadi kita langsung skip aja ya kalau teman-teman mau ini ya, kalau teman-teman mau ngeload keys baru buat keymap. Misal teman-teman punya keyboard Latin atau keyboard Prancis, teman-teman bisa pakai beberapa contoh di sini, tapi kita pakai default UTF-8 aja. Jadi kita cek, pertama kita ngecek lokal dulu, kita cari tahu lokalnya. Kita bakal pakai English US UTF-8. Jadi di sini teman-teman scroll ke atas, harusnya ada EN US English US UTF-8. Oke, kita terusi, kita pakai binary lokal ya, kita LC underscore all sama dengan terus terus lokal charnet. Oke, UTF-8 ya. Oke, nah, udah kita bikin etc profile. Kita cat profile ya, cd profile. Oke, kita cat profile, kita vim profile, kita ganti ya. Jadi kita pakai US UTF-8 ya. Kita hapus saja ini English underscore US dot UTF-8 ya. UTF-8 ya, kayaknya udah benar. UTF-8 atau mana? UTF itu UTF-8 ini ya. Coba kita lihat dulu ke sini, UTF-8 kita pakai lokal US karena keyboard rata-rata pakai US. Terus kita bikin etc input RC buat readline library. Jadi kalau teman-teman sebelumnya juga nge-compile readline, di sini kita bikin input RC-nya untuk konfigurasinya. Teman-teman tinggal copy aja, sini kita bikin
Bentar. Oke. Berikutnya kita bikin etc shells ini buat memberitahu kita pakai shell yang mana atau kita pakai environment yang mana yang bisa digunakan. Ada regular shell, ada juga born again shell. Nah, ini lanjut ke chapter berikutnya, kita di video berikutnya.